BBS Bincang-Bincang Santai. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perkoperasian dalam perekonomian. Sebelum kita lanjut ke obrolannya nih, pertama-tama kita kenalan dulu sama MC di segmen kali ini. Saya Radisa dan Saya Naufa. dan dua narasumber kita. Saya Kalila. Saya Alna. Yeay! Karena di topik pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang Perkoperasian dalam perekonomian. Jadi sebelumnya kita intro dulu nih ya. Karena kalau yang orang-orang awam tahu tuh, koperasi itu kan cuma sebagai tempat penyediaan barang yang nantinya keuntungan yang didapatkan itu diberikan sepenuhnya kan untuk ke anggotanya kan. Tapi kalau misalnya menurut kalian berdua nih, koperasi itu apa sih? Maksudnya lebih mendalamnya. Karena kan buat teman-teman kita cuma taunya Koperasi pada umumnya kan, Iya, kayak yang koperasi. kayak di sekolah itu kan juga ada koperasi kan. Jadi kita tuh Betul. udah nyiapin nih beberapa pertanyaan sih ya buat kalian berdua yang bisa lah kalian jawab. Jadi pertanyaannya dikit sih ya, ada Dikit. 12 pertanyaan itu buat tentang koperasi gitu sih, biar kita semua juga lebih paham tentang koperasi itu apa sih, bukan yang cuma kita lihat doang koperasi yang ada di sekolah itu kan kayak cuma koperasi doang, kita nggak tahu itu koperasi nanti hasilnya buat siapa aja kan kita nggak tahu. Iya, karena siapa tahu ada jenis-jenisnya atau ada landasan-landasannya di materi perkoperasian ini. Dan disclaimer dulu ya, BBS ini tuh memang segmen-segmennya itu membahas tentang materi pelajar. Dan khusus di segmen kali ini kita membahas tentang perkoperasian dalam perekonomian. Gitu. Masuk ke pertanyaan pertama nih. Sebelumnya setiap pertanyaan boleh dijawab oleh Kela maupun Alma ya. Kalau menurut kalian tuh definisi koperasi itu apa sih? Jadi menurut kami, definisi koperasi itu kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dengan adanya koperasi diharapkan masyarakat golongan ekonomi rendah Mendapatkan bantuan. Iya, mendapatkan bantuan dan terhindar dari para rentenir. Dalam koperasi itu kan ada rapat anggota, rapat pengurus, dan juga rapat pengawas. Nah, di rapat anggota, pengurus, dan juga pengawas itu kan termasuk dalam perangkat organisasi koperasi. Boleh nggak sih dijelasin wewenangnya di perangkat organisasi koperasi ini? Perangkat organisasi koperasi. Yang pertama ada rapat anggota. Mereka itu menetapkan anggaran dasar serta kebijakan umum. Yang kedua ada pengurus. Mereka mengelola koperasi dan usahanya serta menyusun rencana kerja dan anggaran. Yang ketiga ada pengawas. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Masuk ke pertanyaan ketiga nih. Dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan bahwa sebuah koperasi harus memiliki prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi itu menurut kalian apa aja sih? Jadi menurut kita tuh prinsip-prinsip ekonomi yang pertama tuh ada keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Nah, yang kedua tuh pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Nah, yang ketiga juga nih koperasi bersifat mandiri. Nah, yang keempat modal dibalas jasa secara terbatas gitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Tadi udah dijelasin kan ada prinsip-prinsipnya, terus ada juga kayak perangkat organisasi koperasinya, terus pengertiannya. Nah sekarang aku mau nanya nih ya kita, di koperasi itu tuh siapa aja sih yang bisa jadi anggota di organisasi koperasi? Syarat untuk menjadi anggota koperasi itu gampang banget sih. Cukup menjadi warga negara Indonesia, bisa membayar simpanan pokok dan wajib, terus juga mau mematuhi AD atau ART, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima nih.
Kan tadi kalian udah jelasin tentang prinsip, terus keanggotaannya siapa aja yang boleh gabung di koperasi. Aku penasaran, tujuan koperasi itu apa aja sih? Jadi tujuan koperasi itu membangun kesejahteraan anggota dan masyarakat. Terus juga apa ya namanya? Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Di pasal 15 nomor 25 tahun 1992, koperasi itu dibagi menjadi dua, yaitu koperasi yang berbentuk primer dan sekunder. Kira-kira kita bisa minta tolong nggak dijelasin apa yang membedakan antara koperasi primer dan koperasi sekunder? Perbedaannya ya, kalau koperasi primer itu anggotanya minimal banget itu 20 orang. Contohnya kayak koperasi sekolah, koperasi karyawan, sama koperasi petani di satu desa. Sedangkan kalau koperasi sekunder itu anggotanya minimal banget ada 3 orang. Contohnya koperasi petani di berbagai desa seperti itu. Nah, masuk ke pertanyaan ke-7 nih. Koperasi itu pasti punya kelebihan dan kekurangan kan? Ini tuh aku penasaran banget, kelebihan sama kekurangan koperasi itu apa aja sih? Kalian bisa jelasin nggak ke aku? Adapun kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi yaitu kegiatan koperasi lebih mengutamakan kepentingan anggotanya. Untuk anggota koperasi tidak dengan paksaan, dan SHU yang dibagikan koperasi dengan jasa yang dilakukan masing-masing. Di mana kekurangan koperasi mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dan kurang kesadaran dari anggota koperasi, dan koperasi sulit bersaing dengan usaha lainnya gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Karena waktu itu kita juga pernah cari-cari nih di buku. Koperasi itu kan adalah suatu organisasi yang dia pasti punya jenis-jenisnya. Boleh nggak sih kasih tahu kita berdua apa aja jenis-jenis koperasi itu? Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada berdasarkan usahanya, itu ada 5. Yang pertama ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serbaguna. Yang kedua berdasarkan tingkatannya. Ada antara lain ada koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan induk koperasi. Yang terakhir, menurut fungsionalnya, artinya berdasarkan pekerjaannya dan profesinya. Itu ada seperti koperasi karyawan, koperasi pensiunan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-9. Tadi kan kalian udah banyak tuh ngejelasin tentang koperasi, prinsip-prinsipnya, dan jenis-jenisnya kan. Nah, aku tuh penasaran, modal koperasi itu kan pasti butuh banyak kan, pasti butuh besar, nggak dikit. Itu tuh modal koperasi tuh diperolehnya dari mana sih? Jadi itu ada tujuan dan manfaat koperasi sekolah. Tujuan utama koperasi sekolah tuh untuk menunjang pendidikan siswa dan melatih mereka dalam berkoperasi gitu. Nah, Lanjut ke pertanyaan ke-10 ya. Karena kan kita udah tahu nih di sekolah itu ada koperasi ya, yang ya orang-orang awam mungkin yang kita baru tahu juga adanya ya koperasi sekolah gitu. Di luar dari itu kita belum ngerti nih. Dari koperasi sekolah tuh boleh nggak sih dikasih tahu manfaatnya itu apa aja? manfaatnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya tuh menyediakan alat tulis, buku, seragam, makanan, dan minuman, dan lain-lainnya. Nah, terus menjadi sumber pendapatan. SHU yang diperoleh koperasi dapat dimanfaatkan untuk pertama tuh membiayai kegiatan sekolah seperti pentas seni, lomba, atau study tour. Nah, terus memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu dan pengembangan fasilitas sekolah.
Di 2 pertanyaan terakhir nih, karena tadi kita udah membahas tentang manfaat koperasi sekolah, 2 pertanyaan terakhir ini juga akan Masih gak berhubungan. jauh-jauh ya dari koperasi sekolah. Ya, Rau? Nah, sekarang pertanyaan ke-11 nih. Kan tadi kalian udah jelasin tuh tentang manfaat koperasi sekolah. Sekarang aku pengen tanya, tujuan koperasi sekolah tuh apa aja sih? Jadi itu ada tujuan dan manfaat koperasi sekolah. Tujuan utama koperasi sekolah tuh untuk menunjang pendidikan siswa dan melatih mereka dalam berkoperasi gitu. Dan sampai kita di penghujung pertanyaan, yaitu pertanyaan terakhir. Karena di organisasi koperasi sekolah ini kan juga ada perangkatnya. Kita mau tahu nih lebih dalam tentang bagian-bagian dari perangkat organisasi koperasi di sekolah. Perangkat organisasi koperasi sekolah itu hampir sama aja sih kayak perangkat organisasi koperasi yang tadi. Ya ada rapat anggota, pengurus, sama pengawas gitu. Oke, sampai kita di penghujung podcast BBS ini. Terima kasih untuk 2 narasumber kita kali ini, Kela dan juga Alma. Tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Bener-bener penjelasan kalian tuh bermanfaat banget sih ya buat kita ya, Dis. Kayak kita jadi bener-bener lebih paham tentang koperasi, dan yang nonton pasti mantap sih. Pokoknya makasih banyak kalian udah nyempatin waktu kalian buat datang dan jelasin tentang koperasi. Iya, terima kasih kembali. Karena segmen kali ini sudah berakhir, sampai jumpa di segmen BBS selanjutnya. Dadah!